Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap terus semangat dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari dan tetap terus ikuti anjuran yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu dengan 3M, ya. Tetap terus mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker dan menjaga jarak, serta terapkan pola hidup yang sehat serta minum multivitamin. Kita tidak tahu bahwasanya COVID ini sampai kapan, ya, meskipun anjuran pemerintah itu yang rencananya akan segera dinormalkan, ya, normal, tapi kita tidak tahu apakah rencana itu akan berhasil di tahun 2021 ini. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai peluang usaha dan strategi pemasaran. Nah, sebelumnya saya juga pernah membahas, ya, tentang potensi yang kita miliki atau faktor X yang ada pada diri orang tersebut, ya. Nah, kita di sini kan bicara tentang peluang usaha, pasti ya otomatis kita akan membahas tentang pasti yang ada pada diri kita yang merupakan salah satu peluang, serta kita melihat kondisi di lingkungan sekitar kita, ya, sehingga itu menjadikan peluang bisnis dalam menjalankan usaha tersebut. Ya. Nah, hal itu bisa kita lihat, ya, dari materi kita sebelumnya tentang kewirausahaan berbasis teknologi, ya, linknya ada di bawah. Strategi bisnis tersebut, ya, sangat penting guna mengurangi tingkat resiko yang terjadi ketika kita memulai usaha. Nah, mengenai mengurangi tingkat resiko ataupun resiko bisnis, linknya juga ada di bawah, bisa dilihat, ya, di deskripsi. Nah, bagaimana cara kita menciptakan peluang usaha baru berdasarkan informasi dari lingkungan, ya. Tentu saja bisnis yang baik adalah bisnis yang dimulai saat ini juga, ya. Artinya apabila kita sudah memiliki ide, ya, untuk membuat bisnis seperti apa, ya, maka segeralah bertindak, ya. Artinya kita yang sudah sebutkan, yang berpikir negatif, ya, tetap terus berpikir positif, ya, dan belajarlah, ya, dari teknik untuk bagaimana mewujudkannya, bagaimana kita mendapatkan kunci atau pintu, ya, mengenai usaha yang akan kita jalani tersebut. Namun masih banyak, ya, yang bingung bagaimana, ya, tips menghasilkan ide bisnis yang sangat brilian, yang sangat oke, yang sangat bagus di masa-masa kita saat ini, ya. Nah, peluang bisnis itu, ya, dapat dijelaskan sebagai suatu peluang yang mengantarkan seseorang menuju kepada kegiatan perekonomian untuk menghasilkan pendapatan. Ya, ada beberapa peluang bisnis, ya, yang bisa kita ambil yang berasal dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Contohnya, ya, peluang usaha yang dapat diciptakan akibat dari permasalahan yang ada di sekitar kita akan memberikan bisnis yang berpeluang tinggi untuk dicari oleh banyak orang, ya. Nah, makanya pentingnya kreativitas dalam peluang usaha memberikan manfaat kepada industri ekonomi kecil dan menengah. Nah, mengenai bagaimana sih kita menciptakan kreativitas, ya, menciptakan ide-ide baru, ya, juga bisa dilihat di link di bawah, ya, ataupun di video-video saya. Nah, di sini kita juga akan membicarakan cara menghasilkan ide, ya, cara menghasilkan ide bisnis yang ada saat ini ataupun yang sudah ada, ya. Bagaimana kita inovasi, bagaimana kita menciptakan lagi peluang-peluang yang ada. Nah, pada setiap kegiatan usaha tentunya memiliki kelebihan, ya, ataupun kelemahan atau disebut dengan weakness. Yang penting adalah bagaimana tujuan kita untuk mengembangkan ide dan peluang usaha tersebut menjadi lebih dominan dan dikenal banyak orang. Kadang pada bisnis yang sama, tapi kadang bisnis itu juga tidak bisnis yang sama tapi
orang tidak mengenal bisnis kita, meskipun uh, produk kita sama dengan pesaing. Tapi kenapa bisnis kita itu tidak dikenal oleh orang? Ya, nah misalnya contoh ide bisnis baru di sini misalnya pada saat pandemi seperti ini, ya, bisnis yang cocok untuk mahasiswa itu apa sih? Contohnya ya seperti kita kan misalnya sebagai mahasiswa ini ya, kita bisa menjadi seorang penulis, writer ataupun tugas-tugas teman-teman yang lainnya. Kita bisa menampung tugas-tugas mereka ya dengan biaya yang telah ditetapkan oleh si penerima jasa tersebut. Nah, selanjutnya adalah membuat masker, karena masker itu merupakan salah satu yang dibutuhkan ketika masa pandemi saat ini. Itu contohnya salah satu ya. Nah, yang lain pada masa pandemi sekarang ini yang ada di sekitar kita itu bagaimana sih kita bisa menjadi guru privat ya? Karena tidak semua orang mau belajar ya. Dengan adanya guru privat ya bagi ibu-ibu yang menginginkan jasa kita, kita bisa memberikan jasa tersebut pada orang-orang yang membutuhkan ya jasa kita. Dan banyak lagi ya mengenai bisnis apa tuh ide-ide yang ada di sekitar kita. Contoh lain adalah seperti bisnis online ya, bisnis online yang menjadi peluang usaha ya yang paling dominan. Nah, karena di sini kan banyak yang sudah makai ya teknologi, pasti orang juga menggunakan bisnis online tersebut ya, memanfaatkan bisnis online tersebut ya. Kedua itu bisnis dropship dan atau reseller ya, barang yang sedang tren. Mungkin bagi kita yang tidak memiliki modal, kita hanya mengandalkan HP, kita bisa menjadi reseller ya untuk menjual produk orang ya. Kita bagaimana kita menjual produk tersebut ya, seperti itu. Lain ya, bisnis-bisnis yang lain ada seperti tentang cuci pakaian, laundry, kendaraan, dosmir ya. Terus bisnis layanan, konsultasi, pembuatan website, lain-lainnya. Terus bisnis yang merupakan peluang usaha bagi kita ya, itu adalah jualan oleh-oleh di daerah kita yang merupakan ciri khas di daerah tempat kita ya. Misalnya menjual makanan khas ataupun barang-barang tradisional seperti itu. Apalagi orang-orang yang memiliki objek wisata di daerahnya ya, mereka bisa menjual produk-produk olahan oleh-oleh yang merupakan buah tangan mereka ketika mereka berada di tempat ataupun daerah tertentu ya. Selanjutnya bisnis konveksi ya dan jahit pakaian, itu merupakan peluang bagi kita. Jadi kita lihat dulu potensi yang kita miliki ya, ataupun faktor X yang sudah saya bahas sebelumnya, itu merupakan peluang ya, peluang usaha untuk kita ya menjalankan usaha. Peluang-peluang tersebut bisa kita lihat masalah yang terjadi, masalah yang ada di sekitar kita seperti apa. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai proses bagaimana sih pemasaran yang cocok untuk bisnis kita ya. Berbicara mengenai pemasaran produk dan jasa itu tidak terlepas dari tahapan apa saja ya yang harus kita lakukan sehingga produk kita tuh dapat bersaing secara kompetitif ya dengan kompetitor. Ya, otomatis kita ya membuat strategi, rencana yang matang, yang bagus, plan kita apa, rencana bisnis kita seperti apa, ya keunggulan produk kita. Jadi kita harus bisa membuat suatu analisa, suatu strategi, apakah itu strategi kekuatan, kelemahan, peluang yang ada pada diri kita ataupun peluang pada usaha kita, sehingga kita bisa menanggulangi kelemahan-kelemahan yang merupakan ancaman untuk usaha kita ke depan. Nah, strategi pemasaran itu dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menunjukkan nilai ya sebuah perusahaan, di mana strategi pemasaran itu merupakan sebuah cara yang digunakan oleh perusahaan untuk target yang ditentukan. Nah, biasanya target ini merupakan target penjualan produk ya atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan.
Nah, agar perusahaan itu memiliki daya saing yang tinggi ya, kompetitif ya, cara pemasaran itu harus benar-benar ya diperhitungkan supaya hasil pemasaran kita mencapai target ya yang optimal sesuai dengan tujuan utama kita. Mengenai konsep pemasaran, yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita jalankan, yang pertama itu adalah segmen kita itu apa, segmen pasar kita itu seperti apa. Apakah segmen kita itu untuk wanita, untuk pria, untuk anak-anak, jadi kita harus tahu segmennya, sehingga produk yang kita pasarkan itu tepat sasaran. Ya, sebagai pelaku bisnis ya, kita harus melakukan klasifikasi terlebih dahulu, karena setiap orang itu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Penentuan target yang tepat itu dapat mengoptimalkan hasil penjualan kita nantinya ya. Nah, selanjutnya itu adalah positioning market ya. Nah, positioning market itu apa sih? Sesuai dengan usaha bisnis Anda, maka sebaiknya tentukan ya pola yang spesifik. Ya, pola itu dibuat agar mendapatkan posisi kuat dalam market, yakni segmen yang menguntungkan bisnis Anda. Oke, selanjutnya itu mengenai market entry strategi. Ya, strategi pemasaran ini adalah strategi agar perusahaan bisa masuk pada segmen pasar tertentu. Bagaimana cara melakukannya? Pertama ya, kita harus membeli dengan cara itu kita melakukan kerjasama. Nah, selanjutnya itu adalah marketing mix ya. Nah, marketing mix ini sangat penting sekali ya, dimana dia merupakan kumpulan dari berbagai variabel yang digunakan perusahaan untuk dapat ya mempengaruhi tanggapan konsumen. Marketing mix itu ada 4 ya, 4P itu product, price, place, dan promotion. Jadi produk kita tuh harus tahu ini produk apa yang kita jual, siapa. Nah, jadi segmennya apa, kemana segmennya ya. Jadi seperti itu, kita harus tahu produk yang kita jualkan produk apa dan harganya. Harganya itu bisa dijangkau oleh konsumen ya, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murahan juga ya, sesuai dengan standar ya. Selanjutnya tempat ya. Kenapa tempat itu sangat penting dalam marketing mix? Kalau tempat itu jauh dari khalayak ramai, otomatis orang menjangkau produk kita itu pasti lama ya. Nah, selanjutnya itu promosi ya. Bagaimana sih memasarkan produk kita itu ya? Bisa dari kekuatan sosial media. Tidak ada yang meragukan kemampuan dari sosial media ya. Banyaknya pengguna sosial media membuat sosial media itu menjadi sangat efektif ya untuk dijadikan sebagai salah satu cara ya pemasaran produk, barang atau jasa yang efektif dan cepat. Nah, contohnya seperti Facebook, ya Instagram, WhatsApp, Messenger, YouTube dan lain-lainnya. Ya, selanjutnya itu key opinion leaders. Apa itu key opinion leaders? Opinion leaders itu apa sih? Nah, dia merupakan cara pemasaran yang menggunakan jasa influencer ya, atau orang yang dianggap berpengaruh untuk melakukan promosi. Contohnya yang menggunakan endorse yang mereka pasarkan itu bisa dari artis terkenal ataupun dari selebgram ya. Selanjutnya itu dari multi level marketing ya, terus dengan bisnis MLM ya. Nah, pemasaran dengan menggunakan multi level marketing adalah tenaga penjualan itu mendapatkan komisi dari produk yang mereka jual serta komisi penjualan dari jejaringnya. Ya, jadi makin banyak kita jaringannya, semakin besar komisi kita. Selanjutnya yaitu SEO ya, atau mesin pencari atau search engine yang telah menjadi salah satu media ya penting untuk melakukan pemasaran ya. Dengan mengoptimalkan posisi sebuah iklan atau artikel pada mesin pencari, tingkat penjualan akan mengalami peningkatan karena target pasar dapat dipenuhi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai strategi pemasaran jasa ya. Di sini tentang pemasaran jasa itu bagaimana sih kita menjaga kualitas ya, kualitas jasa yang kita berikan pada konsumen ya. Nah, apabila kualitas yang kita berikan baik ya, otomatis dia akan mencoba kembali. Ada beberapa penyebab ya kegagalan pemasaran jasa, di mana ada 5
dalam penggalan pemasaran, yaitu yang pertama itu kesenjangan harapan konsumen dengan persepsi ya. Kedua, kesenjangan persepsi manajemen dengan kualitas jasa. Yang ketiga, kesenjangan kualitas jasa dengan penyampaian jasa. Yang keempat itu adalah kesenjangan penyampaian jasa dengan komunikasi eksternal ya. Dan kelima adalah kesenjangan jasa yang dialami dengan jasa yang diharapkan. Oke, kita akan bahas yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah kesenjangan antara harapan dengan persepsi manajemen. Apa sih itu? Ya. Nah, kesenjangan ini timbul karena manajemen itu tidak selalu waspada ya, tidak mengetahui sepenuhnya apa sih keinginan konsumen ya, dia tidak aware ya tentang keluhan-keluhan konsumen ya. Jadi misalnya orang contohkan ya kita lihat misalnya kita mau pergi ke bengkel nih, pada saat ke bengkel itu kan mobil kita ingin dirawat, diperbaiki ya dengan benar, tetapi kita juga ingin ya jangan terlalu lambat, kita ingin cepat selesai dan juga ingin mendapat petunjuk ya tentang pemeliharaan mobil ya. Ini udah lama ya, apa permasalahannya tidak dijelaskan. Nah, selanjutnya itu kesenjangan persepsi manajemen dengan kualitas jasa ya. Mungkin manajemen perusahaan sudah mengetahui keinginan konsumen ya. Tapi manajemen tidak sanggup dan tidak sepenuhnya melayani keinginan konsumen tersebut. Nah, spesifikasi jasa yang ditawarkan oleh manajemen masih ada kekurangan yang dirasakan konsumen. Selanjutnya itu tentang kesenjangan kualitas jasa dengan penyampaian jasa. Ya, mungkin kualitas jasa menurut spesifikasinya itu sudah baik, tapi karena karyawan yang melayani itu kurang terlatih ya, karena dia masih baru dan sehingga menjadi kaku ya, maka penyampaiannya itu menjadi buruk ya. Nah, selanjutnya itu kesenjangan penyampaian jasa dengan komunikasi eksternal. Nah, kesenjangan seperti ini ya dapat terjadi akibat perbedaan antara jasa yang diberikan dengan janji-janji yang diobrol dalam iklan ya. Dan di sini ya kata kuncinya ya, iklan atau promosi lainnya itu terlalu muluk ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, yang kelima ya kesenjangan jasa yang dialami dengan jasa yang diharapkan. Ini adalah gap yang sering terjadi ya, yaitu jasa yang diterima oleh konsumen tidak sesuai dengan yang dibayangkan. Konsumen atau pelanggan mengharapkan taman rekreasi itu indah, nyaman, menarik, tetapi sangat mengecewakan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita mengenai peluang usaha dan strategi pemasaran dalam usaha kita ya. Tetap terus ikuti video saya selanjutnya ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di minggu selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.